Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi, bertemu secara virtual di Hujur Homisa episode berapa ini? Hujur Homisa episode berapa ya? Lupa dong episode berapa. Sekarang episode berapa sih BTW? Hujur Homisa episode berapa nih? Udah episode 11. Oh, udah episode 11 ya. Nah, ini episode 11 kita udah mulai ke arah bawah nih technical. Nah, kemarin kita yang generating idea udah beres semua. Kemarin 2 minggu yang lalu kayaknya 2 minggu yang lalu kita sempat ngebahas terkait yang apa sih yang distributor sama operator ya waktu itu kalau nggak salah. Sekarang kita geser nih, geser lagi ke bawahnya ada ke sebelah, berarti gimana ya, kanan ya berarti ya, ke sebelah kiri lah berarti. Kalau di sebelah kirinya berarti ada technical sama ada QCA quality control dan juga apa tadi, safekeeper dulu baru quality control. Nah, buat apa namanya, buat pembedahan atau buat pembahasan terkait QCA dan safekeeper nanti akan dibahas oleh Kang Isal. Untuk yang bakal dibedah malam ini siapa, Kang Abin? Kang Faisal keluar tiba-tiba. Kang Abin, cek. Apakah Kang Faisalnya keluar? Saya sendiri. Oh, sendiri. Boleh di share screen dulu aja. Bisa share screen? Sambil nunggu Kang Faisalnya join lagi. Nah. Wah, benar-benar. Yang kemarinnya dua-duanya hitam, terus abis itu dua-duanya ini menarik. Nah, boleh. Ini sambil nunggu Kang Faisal masuk lagi ya. Pengen tahu dong kalau Mat, aku manggil Mat apa? Arit berarti apa? Apa Kak Sukun? Apa Kak Mat? Kak Mat aja kali ya. Kak Mat, aku mau nanya. Safekeeper sama QCA-nya kuning, merah, abu atau putih atau apa? Kak Mat. Halo. Halo ya Kak. Safekeeper sama QCA-nya warna apa? Kalau boleh tahu. Oh, Mat Aritli Sukun Sobri. Dia ngeprank. Ayo Kak Mat, kita manggilnya Kak Mat ya. Kak Mat itu Oke. safekeeper QCA-nya itu warnanya apa? Aku apa ya? Aku ya. Warna apa? Lupa lagi dia. Masa lebih Aduh, ingat lupa saya? Kak. Lupa. Coba dibuka Apa Kak? lagi, udah ngisi 2 kali loh. Ih, Coba lupa dicek banget lagi. Kak. Kak Zena, Kayaknya Kak Zena. kuning deh. Kayaknya kuning, yang benar kuning. Coba ya, aku juga lupa. Kalau technical tuh rada-rada lupa dikit aku juga. Coba nanti cek lagi. Kak Zena, coba sambil dilihat ya. Kak Zena warnanya apa Kak Zena? Aku tuh bentar, aku sambil lihat. Pokoknya kalau nggak salah safekeeper itu aku ini udah lihat file aku. Aku safekeepernya merah, Merah. QCA-nya putih. QCA-nya putih, berarti safekeeper merah. Oke. Kak Aza. Ini sambil nunggu Kang Faisal ya. Kang Faisal out lagi nih. Masa saya yang bedah? Fun fact, Aku technical saya lupa nggak terlalu bentar, menguasai. Kak. Gimana? Kak Aza gimana Kak Aza? Aku lupa. Soalnya Dibuka di lagi. HP nggak bisa dibuka. Oh, nggak bisa dibuka. Coba Kenapa tolong. tuh? Iya, Nggak nggak bisa bisa. dibuka. Coba nanti dicek lagi ya Kak Aza. Kak Tirta. Tirta Siap, apa? siap. QCA safekeepernya apa? Tuh chat aja, chat. Nggak apa, warna apa? Putih, abu, hitam, kuning. Kang Faisalnya belum masuk lagi nih. Kenapa Kang Faisal keluar? Sebentar. Kang ada kendala apa? Antara putih kalau enggak abu. Oke, nah, aku coba chat Kang Faisal lagi. Ini Kang Faisalnya you know lah. Ya udah nanti kita cek lagi. Ini BDW kalau buat ST30 fun fact-nya, kalau technical alimentar itu saya kurang ini juga ya. Kurang terlalu mendalami banget. Kalau yang atas agak lumayan sih ya. Nah, oh itu tuh Aza safekeepernya warna kuning. Oh banyak ya berarti yang safekeepernya kuning merah hari ini. Oke, dibalikin lagi aja, di-share lagi ke Kak Abin lagi boleh. Nah, Kang Isal udah masuk lagi, boleh Kak Abin boleh di-share lagi ke Kak Abin. Oke, Kang Isal aman? Tadi sempat Aduh ke punten ya lupa nggak apa-apa lah Kang Faisal. Ini aku juga habis pindahan, backgroundnya beda lagi nih. Biasanya backgroundnya warna Oh, biru, sekarang backgroundnya kemana beda. pindahan? Hah? Ke kamar depan. Pindah kamar. Oh, gak sekamar lagi sama Hikam ya? Oh, udah beda sekarang kamarnya.
Oke, ya boleh aja langsung aja ya untuk sesi Hujur Homisa episode 11 Safe Keeper Quality Control yang akan dibedahnya adalah Kang Abin. Waktu dan tempat aku berikan ke Kang Isal selaku praktisi. Monggo, Kang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Oke teman-teman semuanya, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Amin. sehat. Alhamdulillah, oke. Senang sekali hari ini kita bisa silaturahmi lagi untuk membahas apa ininya bahasan kita hari ini. Safe Keeper dan Quality Control bawah itu. Safe Keeper dan Quality Control. Kita mulai dengan bersama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya silahkan siapa yang dibedah kali ini? Sultan Abin Alfa Rizzi. Oh, silakan Bin, kenalan lagi Bin. Kenalan lagi Bin. Harus on cam. Selamat malam teman-teman. Saya Sultan Abin Selamat Alfa Rizzi. Orang-orang manggilnya Abin. Saya masih semester 5 ini, masuk semester 5 di Winter Cinta, jurusan ilmu hukum. Oke, Lagi kan? udah itu aja. Apa aktivitas sehari-hari Bin? Aktivitas sehari-hari nggak ada sih Kang, maksudnya nggak ada yang padat-padat banget, soalnya sekarang lagi masa liburan. Paling nanti bulan Agustus mulai magang Kang di notaris. Oh mantap, magang notaris ya, barakallah. Oke, Kang Abin, apa namanya, safekeepernya tinggi di sini ya. Safekeeper itu definisinya teman-teman, dia adalah orang yang sangat waspada, bertanggung jawab, dan patuh pada aturan, memiliki kepedulian besar terhadap keselamatan dan keamanan. Sesuai dengan namanya ya, menjaga. Safekeeper, bukan kiper main bola ya, tapi sebenarnya ini dalam keselamatan, dalam keamanan. Dan beberapa bakat yang muncul dari keyword safekeeper ini seperti deliberatif, responsibility, konsistensi, dan analytical. Ciri khasnya waspada, hati-hati, peduli terhadap keselamatan, bertanggung jawab, dan taat aturan, sehingga ketika melakukan perjalanan, kegiatan, safekeeper adalah salah satu orang yang memikirkan bagaimana keselamatan, bagaimana resiko-resiko bisa dihindari. Dan sebenarnya itu common sense gitu, iya. Tapi orang dengan safekeeper tinggi, dia yang paling cepat merespon kondisi itu dengan pemikiran bagaimana tentang keselamatannya, bagaimana tentang keamanan hal tersebut, perjalanan tersebut, kegiatan tersebut gitu ya, event tersebut gitu ya. Yang membuat dia punya POV supaya event tersebut tuh berjalan dengan bukan lancar saja ya, tapi aman. Nah, gitu, aman. Kalaupun ada resiko-resiko, dia berupaya untuk menghindari resiko-resiko tersebut. Ngerasa gitu nggak, Bin? Iya Kang. Ya setuju, kayak harus terplanning baik gitu loh Kang, jadi biar lancar gitu. Itu. Apalagi? Tapi Kang, Apalagi yang dirasakan dari bakat safekeeper ini? saya tuh kadang ngerasa ini Kang, kayak nge-planning sesuatu di sebuah event tuh agak lama gitu loh Kang. Jadi kayak harus ini, harus itu, harus ini, kayak
bener-bener harus fix gitu loh, nggak bisa yang Mhm mhm. nggak pasti gitu loh, Kak. Mhm mhm. Ini Terus pasti enggak, gimana? itu pasti enggak gitu. Nah, nanti jadi takutnya itu nanti kalau di misalkan di sebuah event gitu, kan banyak hal-hal yang tidak terduga ya, Kang, waktu di hari hanya waktu di kejadiannya kayak gitu. Jadi, apa yang udah direncanakan itu biar aman aja kayak gitu loh, Kak. Mmm. Contoh-contoh, boleh contoh, kasih contoh nggak? Misal dulu pernah jadi inilah ketuanya kalau dulu waktu di pesantren kan ada namanya, apa sih namanya, public speaking contest ya. Iya. Itu pernah waktu itu jadi ketuanya, Kang, kan jadi salah satu perwakilan dari instansi kan. Nah, itu kita selalu debat, Kang, masalah ini, karena beda pendapat, yang satu pengennya, "Udah coba dulu," tapi saya kan nggak bisa, Kang, kayak gitu. Jadi sukanya, "Ini pasti nggak? Harus dipastiin dulu," kayak gini, biar berjalannya itu aman dan sesuai dari rencananya gitu loh, Kang. Mmm. Nah, kenapa perlu terencana tuh kenapa? Supaya tidak ada resiko, nggak salah, atau pengen lebih terencana saja atau kenapa? Sebenarnya mah pengen lebih terencana saja kayak gitu. Jadi, toh misalkan nanti ada hal-hal yang tidak terduga atau ada kesalahan teknis yang terjadi itu nggak jauh-jauh dari apa yang di-plan-in kayak gitu loh, Kang. Mmm. Itu aja Kalau, sih. ada resiko terjadi misalkan rugi, misalkan, ini, mau hiking tapi ada macan tutul atau apa gitu gimana? Macan tutul. Hah? Oh, kalau kayak gitu biasanya kalau kayaknya kayaknya macan tutul susah ngebayangin sih, Kang. Tapi itu relate pernah terjadi. Misalkan babi hutan lah ya, Kang, misalkan lagi hiking terus ketemu babi hutan di jalan kayak gitu. Mungkin ditunda dulu perjalanan hiking-nya, kita rehat dulu atau cari aman dulu, biar nggak ada kesalahan yang lebih fatal lagi kalau misalkan bergerak lagi. Iya 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 iya, itu salah satu, apa namanya, salah satu POV ya, eee, orang dengan safekeeper tinggi ya, karena ada, apa namanya, ada aspek, deliberatif gitu ya. Jadi sebenarnya ada kehati-hatian gitu, ada kehati-hatian. Ditambah, mmm, mungkin dari segi pengalaman, ini Abin, suka hiking atau kegiatan yang cukup beresiko nggak? Hiking, Kang, hiking suka banget. Terus apalagi ya, Hiking, yang berkelompok terakhir kapan? hiking berkelompok bulan lalu Baru ya, ke mana? ke sini, Kang, dekat puncak, apa sih namanya? Jadi lupa. Di ujung Berung, Kang, di dekat Sumedang. Mhm. Eee, Batu Kuda. Bukan, di Mana dong? Gunung Pangparang. Nggak tahu lagi. Itu gimana, berapa orang?
tiga orang, Kang. Oh, 3-an. Apa, resiko apa yang sekiranya terjadi di sana saat perjalanan kemarin itu? Itu nggak ada resiko sih, Kang, soalnya masih pendek. Jadi cuma naik, lihat-lihat, terus langsung turun kayak gitu doang sih. Ya nggak jauh beda Mmm. kayak kemarin-kemarin ke Manglayang sih. Oke. Fungsi fungsi ya. Abin ada rasa-rasa atau secara teknis ya, memikirkan keselamatan mereka nggak? Duh, ya takut gimana, ada babi hutan atau apa gitu? Atau pas mencari jalur yang aman-aman aja atau gimana? Ada nggak aktivitas kayak gitu? Oh, pernah, Kang, waktu itu saya, Hanif, itu kan ke Gunung Artapela, sedangkan base camp buka di jam 8 apa jam 7 pagi gitu loh, Kang. Sedangkan kita pengennya kan nyari sunrise. Jadi Mhm, yang mana kita harus naik itu seenggaknya jam 5-an lah, jam 4, jam 5. Karena dari base camp itu tutup, jadi kita nyari jalur lain gitu loh. Teman-teman ngomong kayak gitu, cuman karena mayoritas waktu itu ada 7 orangan ngomong, "Ya udah cari jalur lain." Ya saya ikut sih, Kang, walaupun setuju nggak walaupun kurang setuju kayak gitu loh, Kang. heeh, Karena itu jalur udah ditutup, terus emang nggak ada pendakian lewat sana, kayak gitu sih. Waktu mhm itu di mhm. Artapela bulan Iya 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 iya. Februari. Oh, Februari ya. Ternyata Abin pernah ke Artapela ya? Iya, Kang, kemarin waktu ditawarin di summit itu ke Artapela, aduh ke Artapela lagi dong. Jadi, Oh, udah iya deh iya. gitu. Kayaknya perlu ini, Cak, ini perlu Perlu apa nih, Kang? perlu, diajak lebih sering hiking nih. Oh, boleh boleh. Nanti itu ada Alzena tuh. Ya, tapi emang, Safekeeper itu gitulah kurang lebih Panca ya, Abin dan lain-lain. Eee, saya rasa Abin perlu lebih banyak melakukan aktivitas yang tadi hiking atau hal-hal yang beresiko, tapi Abin bisa sebenarnya, menjadi orang eee, dengan fungsi untuk memikirkan keselamatan gitu. Ya tadi tuh sudah ada rasa-rasa kayaknya nggak deh. Nah itu teh pikirin. Atau Abin yang kan tadi harus well prepare ya, ngingetin temen, jangan lupa bawa A, bawa B kan nanti misalkan hujan, bisi apa. Nah itu tuh sebenarnya kekuatan Bin, itu tuh safekeeper Abin gitu sebenarnya mah. Tapi Kang, kalau misalkan iya sih, Kang, maksudnya selama ini saya hiking kan, ya maksudnya yang kegiatan yang beresiko selama ini kan saya sama orang-orang yang berpengalaman doang, jadi nggak mikirin ke sana sih, Kang. Oh, Paling paling logistikan doang, Kang. Udah bawa ini belum, mmm, udah bawa itu belum, gitu-gitu doang sih. oh iya 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 Kalau iya iya. masalah keselamatan kayaknya jadi bercandaan deh, Kang, di kita mah, di temen-temen itu mah. Jadi apa? Bercandaan? Jadi iya, Ya, maksudnya soalnya mereka awas udah lu nanti, berpengalaman ya. iya, Mmm, awas nanti ketemu babi hutan misalkan gitu, mmm, takut kok berarti sama babi hutan, kayak perlu gitu-gitulah. dicoba Abin sama yang jangan yang expert, Iya sih. sama beginners tuh kayaknya bisa lebih muncul safekeeper-nya, walaupun nggak merah ya, kuning lumayan. Oke, itu safekeeper ya, ada yang mau ditanyain dulu, Bin? Ini Kang dari Kak Jena nih, nanya Kang di message, mungkin Mhm, ditanggapin kali ya Kang ya. i Kalau i situasinya kayak diajak buat nge-event bareng terus nanya ngapain aja itu, dari jam berapa kegiatannya. Kalau misalkan nyebut itu suatu situasi itu nggak apa-apa atau gimana, supaya bisa mempertimbangkan buat join atau enggak, itu termasuk indikasi dari safekeeper atau enggak, gitu Kang. mmm, tergantung ini nanyanya itu memastikan karena kita commander, karena perlu jelas, atau administrator yang perlu well prepare, atau
pertimbangan nggak mau ada resiko dari treasury atau benar-benar memikirkan keselamatan dari safekeeper ini. Nah, banyak tuh ininya apa bukan pertimbangan apa kemungkinannya gitu Zen. Menurut Azena gimana? Alzena tuh safekeeper-nya merah ya. Nah, itu coba boleh ngomong Alzena. Iya, keselamatan sih benar, emang. Iya, kayak misal nih camping Zen. Hmm. Apa yang Zena pikirkan? Zen camping, ke mana adventure lah, Hmm. gimana? Yang paling aku tanyain tempat dulu ya. Terus aku Mm-mm. kayak kalau udah tahu tempatnya, mungkin aku mikir bakal cocok enggak gitu. Misalnya kayak tempatnya kemarin di Dagir gitu buat anak SMP, SMA. Kan itu dingin ya. Terus aku kayak mikir anak-anak bakal kuat nggak ya sama ininya suhunya gitu. Saya kan dingin, terus takutnya mereka sakit atau nanti di tengah-tengah kegiatan mereka tumbang atau apa. Terus juga bakalan kejauhan nggak buat merekanya gitu. Aku mikirnya ya. Hmm. Terus itu disampaikan saat rapat gak? Enggak lah, aku kayak udah karena kan waktu itu pertimbangannya cuma 2 kan. Jadi kayak kalau di Maribaya juga dingin, Dagir juga dingin, terus kalau ke tempat yang lain juga nggak tahu kemana kan. Karena emang maksudnya agak terbatas juga kan pilihannya dan pasti kalau misalnya di luar DH ya bayar gitu loh. Jadi ya uangnya dari mana gitu kan kasarnya gitu. Oke. Nah itu dia ya. Poin-poin yang Azena sampaikan itu safekeeper banget gitu. Hanya saja tadi sebenarnya bisa digunakan untuk kelompok gitu poinnya tuh. Itu tuh secara pribadi mah secara fitrah akan kerasa, tapi untuk tim itu tuh bisa juga gitu ya. Untuk panitiaan gitu. POV itu tuh bisa dan perlu disampaikan gitu. Bayang ya. Ya nun Zen. Mangga selanjutnya Panca. Hadir. Gimana, Kang? Lanjutnya. Hmm. Itu kan QCA kan berarti selanjutnya. Ya, Quality QCA. control. Ya. Tapi aku juga mungkin pengen nanya dikit sih, Kang. Ya, Oh walaupun iya. sebenarnya safekeeper itu kan ada sisi deliberatifnya nggak sih, Kang, sebenarnya? Atau memang kalau misalkan di full assessment itu dia di mana? Di self assurance kah atau di mananya, Kang? Kalau safekeeper. Ya, tadi akan aku sempat sampaikan salah satu keyword safekeeper itu sangat waspada dan hati-hati. Jadi ada unsur deliberatifnya jelas itu. Hanya saja safekeeper lebih umum lagi, kehati-hatian ini lebih ke keselamatan. Artinya resiko dan juga potensi tidak amannya itu di level yang lebih tinggi gitu. Gitu. Oke. Jadi kita lanjut ke quality control. Boleh, Kang, quality control dilanjut? Aku mau nanya, kalau Panca dengar quality control, apa yang pertama kali Panca bayangkan? Kalau quality control yang aku bayangkan itu, misalkan ya, aku kan punya tim, misalkan aku punya tim, mereka misalkan ngumpulin report atau misalkan ya entah itu monthly atau misalkan weekly report, ya aku ngecek apakah kerjaan-kerjaan mereka sudah sesuai dengan KPI yang ditetapkan. Ya itu sih mungkin sesuai dengan standar yang ditetapin atau belum. Kalau aku mikirnya ke situ sih kalau sebagai orang yang ngelit di ini ya, SDM gitu. Sesuai apa belum? Dengan standar yang ditetapkan. Dengan standar Atau target yang udah dicapai udah ditetapkan di awal gitu loh. Oke. Nah, menarik. Jadi memang quality control ini tuh bukan selalu tentang ini Panca, bukan selalu tentang maximizer QCA ini. Bukan selalu tentang QCA. Jadi quality control ini lebih ke memang seorang yang patuh terhadap aturan dan prosedur.
Jadi kita coba balikin lagi Panca, ini tuh kita babnya bukan bab berpikir ya. Bukan bab berpikir tapi teknis. Nah, itu loh guys. Teknis. Kenapa? Karena di TE ya, masih di technically. Makanya safekeeper itu teknis gitu. Teknis menjaga orang. Menjaga biar ya apa ya? Ngejagain orang tuh bukan cuma ngerangkul awas, bukan gimana ya? Teknis. Menjaga orang tuh ya kalau motor itu sepeda ya dijagain 2 motor gitu. Kalau tukang parkir ada jiwa safekeeper juga. Harusnya ya. Gitulah. Nah, tapi teknisnya QCA juga bukan hanya berpikir, tapi memang secara teknis dia mampu. Nah, gitu. Dia mampu untuk patuh terhadap aturan, prosedur, ketelitian, tanggung jawab, perfeksionis dan perfeksionis. Gitu. Poinnya apa? Ada konsistensi, itu yang paling besar. Obey to the rules. Patuh pada aturan. Gitu. Dan karena ada perfeksionisnya, berarti ada sedikit orientasi pada maximizer. Gitu. Taat pada aturan itu SOP, hal-hal yang sudah disepakati gitu. Hal-hal yang sudah dijanjikan gitu. Ngerasa gitu nggak, Bin? Iya, kayak yang tadi itu kan paling Gimana? Coba ceritain yang lain lah tuh, jangan yang tadi. merasa gimana Kang? Saya juga belum paham yang QCA ini. Soalnya turun Kang yang QCA juga. Jadi kan ini kan talent ST30 ini kan yang sebelumnya Kang, sebelum bulan apa berarti? Bulan apa Kang Panca? Yang ST30 yang ini tuh udah lama banget, 2024 kayaknya. 2025 Enggak sorry, lah, 2025. 2025. Iya, 2025. Terus kemarin itu yang antum kasih full assessment itu jadi putih Kang. Oh, jadi putih. Nggak apa-apa. Ya pokoknya gini Bin ya, pokoknya QCA itu sebenarnya ada dekat-dekat sama konsistensi dan tidak masalah untuk mengikuti peraturan yang sudah disepakati SOP, malah senang gitu. Ada nggak di sini yang merasa seperti itu? Dilempar aja karena Abi merasa putih cina tadi. QCA yang QCA tuh yang merah. Yang merah, yang kuning siapa ya? Kalau nggak salah Tisha deh. Tisha tuh kalau nggak kuning nggak sih Tisha tuh yang di ST30-nya. Tisha QCA-nya kuning. Di talent shopping yang barunya apa dah, Tisha? Apakah bisa bersuara Tisha? Nah, itu. Iya, maaf. Baru gabung ya langsung ditembak. Aku lupa, belum lihat. Kuning kalau nggak merah nggak sih? Coba deh, Bin dicek Tisha. Ini soalnya di HP. Coba dicek Bin. Kalau nggak salah sih kuning deh. Aku lupa tapi. Itu ada pertanyaan juga tuh, tapi aku nggak bisa buka, tolong boleh dibacain nggak yang udah ini aja on cam aja itu Mat Arit Lisukun. On cam on voice aja. Tadi kan nanya tuh di itu tuh di kolom chat. Gimana? Punya Teh Tisha merah sih QCA-nya. Merah. Nah. Boleh coba. Kalau aku bicara apa kuning Kak? Hitam, Sobri hitam. Terbongkar kedok. Mau lagi Sobri. Sobri. Aku merah apa kuning? Sobri itu abu kalau nggak salah. Aku lupa juga. Abu. Ya tuh udah mantep merah nih. Nah ya Tisha merah tuh. Ngerasa nggak Tis kalau ada SOP peraturan tuh emang benar-benar perlu dijalanin gitu? Iya, harus banget. Nah, janji harus ditepati nggak? Iya. Yang ingkar janji di sini siapa, Tis? Ingkar janji gimana? Yang janjian tapi nggak datang, banget gak sih? Yang janji tapi nggak ditepati siapa Tis di sini?
Ya, adalah. 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 Termasuk mungkin salah satu waktu di pondok kali ya, waktu kelas 6 aku banyak. ditaruhnya di Maskan Amam. Maksudnya kalau kata orang-orang kan itu insan muti gitu loh, maksudnya taat peraturan gitu. Kalau di Maskan Amam. Iya, Maskan Amam tuh Judut Judut. Yang Iya. Sigor atau yang yang Sigor. yang Sigor. Berarti ngurus anak-anak kelas 1 dong. Iya, tapi pernah juga awal taksib. Jadi waktu akhir usana orang-orang yang naik munadomah tuh anak dipindah ke awal taksib. Jadi mudabir awal taksib itu sama aja gitu. Oh, sama aja ya. Masya Allah. Iya, emang insan muti emang Tisan ini ya. Luar biasa. Nah, itu QCA lah. Gitu teknis. Secara teknis senang mengikuti peraturan. Jadi kalau regre gitu, tenang gitu kalau udah peraturan itu karena ada sesuatu yang perlu dijalani gitu. Itu orang QCA. Gitu, tapi ya harus digarisbawahi kalau janjian sama Tisha itu nggak main-main. Ternyata Tisha itu akan mengupayakan kalau udah mengiyakan Tisha itu dengan segala upaya ya, jerih payah gitu nggak Tis? Iya. Relate Aku banget sih sama emang yang ada yang waktu itu cerita ya. ya. Emang apa? Itu Tisha ngomong Ya apa? gitu. Emang apa? Ya emang ada Iya yang sih. cerita. Ada yang bilang apa? Ada yang nggak suka. Ada yang bilang kalau janjian harus datang. Panca ya. Mana enggak, itu Kang Faisal, astagfirullah, disuzonin. Tapi dia pernah cerita ke aku dulu, Kang, ada janjian Gimana? sama orang di satu tempat, orangnya tiba-tiba ngebatalin mendadak, itu ada dulu. Cuma ya udahlah gitu lah. Nah, itu pasti sangat tidak menyenangkan ya Tis ya kalau hal itu terjadi ya. Iya betul. Diapain orangnya? Ya nggak diapa-apain. Ya udah. Karena nggak mau berantem juga. Oh, nggak mau berantem. Cuman nggak nyaman aja ya. Ya nggak nyaman aja. Oke. Soalnya relatornya tinggi deh, sellernya tinggi, jadi tetap ingin menjaga hubungan. Tidak mau renggang ya hubungannya ya Tis ya. Ya betul. Ada nggak pengalaman tentang peraturan ini yang Tisa hampir-hampir melanggar gitu, atau harus berjuang untuk menjaga supaya tidak melanggar? Kayak gimana ya, kayak berangkat sekolah gitu nggak sih? Boleh ya kayak gitu, coba gimana? Ya atau enggak misalnya lagi modifah gitu kan, kayak berarti berapa menit sebelumnya tuh harus udah cepet-cepet gitu, jangan sampai telat gitu. Kalau misalnya pokoknya kalau misalnya telat dan ketahuan ustazah tuh udah kayak yang takut banget gitu. Padahal mungkin bagi orang lain ya udah biasa gitu ya. Terus Terus apalagi ya contohnya? Enggak ini lagi. kalau di Coba sekolah contoh? sekarang? Di sekolah sekarang, oh iya kalau misalnya kalau misalnya kayak izin gitu, mungkin kalau orang lain izin tuh ya udah sih izin aja gitu kan ya. Nah kalau Ana tuh nggak bisa, kayak kalau nggak urgent banget ya ngapain izin, terus kayak yang nggak enak aja, walaupun kalau kata orang lain ya nggak apa-apa gitu kan. Tuh. Kenapa ngerasa nggak enak? Ya karena ada tanggung jawab dan itu udah ada jadwal anak gitu. Oh, tapi ada mekanismenya kan?
untuk Ya izin? ada, Hah? ada, Tapi cuma kan kayak misalnya bagi beberapa orang nih ada kayak seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Nah kalau udah lebih dari itu kayak 2 minggu sekali aja tuh kayak wah nggak bisa nih gitu. Atau kayak misalnya kemarin waktu Jambore nih izin kan, tapi bilangnya udah dari 1 tahun sebelumnya mau izin dan sadar diri ketika mau izin selama itu berarti selama pembelajaran sebelum-sebelumnya jangan izin gitu, walaupun mungkin boleh. hmm. Nggak enaknya karena melanggar aturan atau nggak enak sama orang, sama yang lain, sama pimpinan? Pertama kalau sama pimpinan enggak sih, bukan enggak enak gitu, cuma ya aturan. Kedua ada rasa tanggung jawab. Ketiga ninggalin anak-anak kan misalnya materi atau gimana gitu. Oh, lebih ke tanggung jawab sih ya, lebih ke tanggung jawab. Oke. Iya, iya, iya. Tapi gini ya teman-teman, di QCA ini memang tadi poin mudahnya mah orangnya muti, dan saat bekerja dengan kita itu orang QCA ini atau orang konsistensi ini adalah yang menjalankan rutinitas. Kita punya sistem, kita bikin sistem misalkan. Siapa yang menjalankan sistem ini sehari-hari itu bisa dititipkan kepada orang QCA. Selagi dia ready mau itu sistem bisa berjalan. Misalkan ya inilah Hujo Misah jalanin ya gitu. Rutin ABCDFG arahannya. Itu yang bisa menjalankan ya dengan mudah dan senang hati adalah QCA karena senang adanya bukan keteraturan, sorry, adanya rules yang memang perlu dijalani. Makanya Abin misalkan kalau merasa oke, sebenarnya itu dari QCA, TISA juga ya, dan yang lain begitu. Ya, kalau QCA-nya rendah ya berat untuk menjalankan itu, kurang lebih gitu sih. Merasa nggak? Merasa gitu nggak, Tis? Iya, Mm, iya. Jadi kalau misalnya udah ada aturan ya dijalanin aja gitu kan. mm, 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 Tapi bagi sebagian orang kan kayak, iya ngapain gini-gini gitu kan. mm, Kayak ada aturan ABCD, padahal ya tinggal dijalanin aja gitu. mm, mm. Mungkin orang lain yang berat menjalankan itu ya karena tidak suka dengan peraturan. Iya. Tidak suka dengan peraturannya gitu Kak. Punya prinsip peraturan itu untuk dilanggar itu saya nggak ngerti juga ya. Setidak sukanya dengan aturan, ia tidak berarti adanya aturan itu untuk dilanggar. Misalkan gini ya, misalkan QCA saya rendah, tapi saya bisa menaati aturan dengan sudut pandang lain. Misalkan saya belajar terhadap 3 respect gitu ya. Respect to system, respect to time, respect to people gitu ya. Itu adalah sebuah pembelajaran kehidupan, menjadi hikmah-hikmah kehidupan. Misalkan saya connectedness atau synthesizer-nya tinggi gitu ya. Dan saya meyakini value tersebut. Nah, value tersebut saya yakini dan saya terlihat konsisten atau saya terlihat QCA. Padahal bukan. Itu tuh bagian dari kedewasaan yang tidak bisa dipetakan oleh talent mapping gitu ya. Berat memang sehari-hari menjalani misalkan SOP atau peraturan-peraturan yang ada, tapi bisa dengan POV lain. Tapi secara fitrah yang paling mudah menjalankannya adalah orang QCA tinggi gitu. Dan bagi kita misalkan user atau orang yang mengatur SDM, ketika melihat QCA tinggi, tempatkanlah di titik-titik yang memang membutuhkan compliance atau ketaatan yang tinggi gitu ya. Misalkan tadi dalam keteraturan tim misalkan atau yang memfollow up yang menjalankan sistem. Nah, itu QCA cocok sekali. Gitu mungkin ya. Dan Tisa teh sekarang kerja di mana? Di sekolah, guru. Guru. Nah, saya yakin apa namanya sekolah Tisa beruntung ya karena Tisa orangnya taat. Itulah kurang lebih. Mantan muda biro ini loh Insan Judud.
Insyaallah. Kang, berarti kalau orang-orang yang suka ngeluh-ngeluh terhadap peraturan atau tugas-tugas yang diberikan itu KCA termasuk rendah gitu, bisa dilihat gitu. Maksudnya bisa dikatakan, dipandang, dinilai gitu secara Tergantung ya. Bisa jadi salah satunya iya. Dia tuh ngeluhnya misalkan coba lihat detail, lihat ngeluhnya sama apa misalkan nih, aduh males banget harus masuk kelas setiap hari misalkan, atau harus kalau misalkan di pondok harus ngumpulin, harus apa tuh tauqi gitu ya, tanda tangan kalau misalkan ada ini. Kan itu tuh sistem. Ya mungkin mungkin Abin atau Tisa ngejalaninnya biasa aja, kan ada peraturan tinggal jalanin. Tapi kalau yang GCE-nya rendah berat, males. Karena dia tidak punya pemikiran yang sama terhadap peraturan. GCE tinggi, peraturan perlu jalanin, GCE rendah, peraturan dijalanin berat gitu. Gitu. Itu kan ada pertanyaan di kolom komentar dari Mat Gimana? Sukun itu. Kalau yang QCA-nya merah, apakah orangnya kaku itu? Gimana Mat Ariti Sukun coba? Sobri, mana Sobri? Hadir. Coba gimana itu maksud dan tujuan pertanyaannya coba? Enggak. Itu apakah benar aku di sini maksudnya itu ya jidan. Karena tak ada peraturan itu dijawab sih tadi itu. Gimana? Apa Anda lagi di mana sih? Sinyalnya kok nggak oke banget? Jawahirul Umam. Iya. Lagi ini kan sinyalnya anginnya kencang banget. Ini halo kedengaran kan? Halo kedengaran banget, kedengaran. Oke. Ini kan tadi kan ini apa sih namanya? Berkaitan dengan yang kisinya merah tadi kan. Itu biasanya tadi kan udah dijawab juga sama Kang Faisal. Bahwasanya orangnya muti. Di sini dikatakan muti berarti dia ya enggan untuk melanggar gitu kan, lebih suka dengan apa sih namanya peraturan yang ada gitu. Berarti bisa dikatakan juga kayak kaku gitu, mungkin bahasanya tadi kayak gitu kan. Tapi samalah muti sih, ingin mengikuti peraturan yang ada. Tapi saya ini ya Kak Panca, saya penasaran dengan QC saya apa. Oh, warnanya Mungkin abu. bisa dilihat. Yang kemarin abu. Aku Iya. baru banget lihat. Ya abu. Safekeeper-nya putih, QCA-nya abu. Nah, udah itu. Aduh. Merasa gitu nggak? Merasa berat gak menjalani peraturan atau gimana kalau Mat Arili Sukun ini? Tapi nggak juga ya kan, karena kalau misalkan contoh, aku ngambil contoh di personan duniawi ya kan, kalau kita ngikutin step by step ya son bakal rusak gitu kan. Kita harus sesuai dengan SOP yang ada. Bahkan aku lebih kita yang itu ngikutin peraturan yang ada sih Kang. Contohnya ya gulung kabel. Kenapa ngikutin SOP itu apa? Karena tanggung jawab, karena itu pekerjaan yang keren, penting, karena nggak enak sama orang, karena senang keteraturan aja, atau karena benar-benar ngikutin peraturan? Karena ngikutin peraturan yang ada Kang. Soalnya ketika nggak sesuai misalkan ya kita nyolok listrik gitu kan, son dicolok sembarangan gitu. Kalau misalkan dayanya nggak stabil kan bisa rusak, kita harus ngukur dulu segala macam. Kita harus nyesuaiin sama SOP yang ada gitu kan. Treasury-nya warna apa? Sih, Kang. Treasury-nya warna apa? Treasury-nya apa tuh Kak Panca? Treasury-nya Sobri ya? Sobri Ya. itu treasury-nya kalau ini udah di share screen. Oh, udah di share screen itu warna kuning. Kuning ya. Ya itu dari situ berarti Sobri dari deliberatif. Tadi kan Sobri bilangnya ngikutin peraturan. Kalau peraturan tidak dijalankan, nanti ada sebab-sebab tertentu yang berupa resiko. Betul, Sobri? Betul. Iya, betul. Itu dari situ. Kenapa Sobri menjalankan peraturan? Bukan karena Sobri senang.
dengan peraturan tersebut, tapi Sobri senang kalau tidak ada resiko. Menjalankan peraturan untuk menghindari resiko, betul? Betul sekali, Kang. Ya, itu poinnya udah. Nahdlatul Hamdalah. Tapi Kang, aku mau nanya juga nih Kang. Ya, Mungkin silakan. apakah ini masuk juga ke dalam poin QCA? Mungkin aku juga agak lumayan lama juga ya mungkin kerja bareng sama Tisha. Tisha tuh kadang ini kan kalau tadi yang QCA-nya merah ya. Ketika ada sesuatu misalkan nih desain. Ini mungkin yang sering kita dapetin desain misalkan pamflet atau apapun itulah. Ketika ada yang kurang sesuai sama dia dengan apa yang menjadi idenya mungkin ya benar-benar dikoreksi sampai sesuai gitu. Apakah itu masuknya ke evaluator ataukah ke QCA Kang? Yang kalau misalkan kan sebenarnya quality control memastikan ini tidak ada typo, mungkin warnanya sesuai dengan palet atau itu masuknya evaluator atau QCA Kang? Gimana? Mungkin bisa ditanyakan ke orang yang bersangkutan juga. Coba gimana ceritain. Gimana Tis? Ya itu kan. Apa? Yang Gimana, tadi Ti? Apa? yang tadi misalkan nih ada desain atau misalkan ada pamflet. Nah, misalkan suka ngerevisi gitu loh, Tis. Apakah itu masuknya QC atau evaluator gitu? Ya nggak sih? QCA atau evaluator? Kalau aku nanya. Tergantung POV gini. Kalau misalkan dia melakukan revisi tersebut karena tidak sesuai aturan yang ada, itu QCA. Tapi kalau dia dan secara teknis dia melakukan itu gitu, Cak. Teknis ya, kita bilang di sini teknis. Kalau dia evaluasinya itu dari segi konsep, itu bisa dari evaluator. Oke. Bedanya itu sama-sama konsistensi, yang satu teknis, yang satu konsep. Oke. Sudah. Eva aku apa, Cak? Eva? Evaluator aku apa? Yang baru apa yang lama? Iya, yang ini. Kalau yang perjanjian baru apa perjanjian lama? Kalau yang talent mapping yang full assessment itu merah Evanya. Kalau yang ini putih itu. Yes, Cuma yang terbaru merah. Ya, intinya itulah konsistensinya nomor berapa, Cak? Konsistensinya aku lagi buka nih kebetulan. Konsistensinya enggak ini sih, konsistensinya jauh. Nah, konsistensinya hitam Kang malah. Tapi ada poin di deliberatif, disiplin sama maximizer yang merah. Disiplin berarti Tisa. Bukan konsistensi, berarti Tisa itu dari disiplinnya. Disiplin, maximizer sama maximizer. Ya, disiplin bawahnya deliberatif. Jadi ya udah tadi poin-poin yang tadi kita bahas kan berkaitan dengan itu. Berarti udah oke. Berarti QCA juga mengandung unsur disiplin juga, Bang? Patuh terhadap aturan dan prosedur. Iya. Jadi aturan itu ada dua macam. Ada dari eksternal dan ada dari internal. Ketika peraturan eksternal sudah dianggap menjadi peraturan internal, itu POV disiplin. Peraturan internal tuh ngatur diri sendiri gitu. Misalkan aku jam 7 harus segini, aku jam 8 harus segini gitu loh. Itu tuh peraturan internal. Kalau peraturan eksternal, kata pondok jam 7 harus segini, kata pondok jam 8 harus segini. Kan itu beda tuh internal eksternal. Tisha internalnya tinggi, disiplin internalnya. Nah, nampaknya kalau aku lihat di sini Tisha menjadikan peraturan pondok itu peraturan diri dia gitu. Keteraturan dia gitu.
Gitu, kebayangnya ya. Kalian pusing gak sih? Aku jujur pusing Kang, karena tapi emang ini gak sih membahas Mengerti. yang technical elementar itu pusing gak sih Kang? Iya, Untuk gimana ya? menginterpretasikannya. Nah itu soalnya sebenarnya teknis. Ya udah gitu, titik. Sebenarnya udah nggak usah dibahas. Titik gitu udah. Kamu itu QCA berarti secara teknis gini gitu. Tapi ya gitu. Coba Tisa, bener nggak yang aku jelasin? Iya bener. Kayak memang harus ada yang ngarahin gitu untuk diri sendiri. Gimana coba jelasin lebih detail? Ya itu kayak aturan di pondok ya berarti buat diri sendiri, aturan di mana buat diri sendiri gitu. Tapi kadang kalau misalnya tahu nih aturan di beberapa tempat dan tidak cocok dengan aku, ya aku hindari gitu. Oke. Kalau konsistensi saja dia ya yaudah dia ngejalinin aja gitu. Kalau ada disiplinnya tuh dia yang mengatur diri dia sendiri gitu. Kalaupun ada peraturan eksternal yang cocok dengan peraturan dia sendiri ya dijalanin gitu. Kebayang gak, Cak? Aku sih kebayang. Sepertinya kita nanti bakal, kalau kata antum, apakah kan ini kan banyak yang relate-nya dengan yang full assessment itu nggak sih Kang? Kita banyak Ya yang mau cocok-cocok. dibahas bisa aja Nanti setelah ini beres ya. setelah ini beres mungkin bisa yaitu dibahas satu-satu mungkin. Soalnya gini, Cak, S30 itu dari satu peran itu banyak bakat yang berpengaruh gitu. Jadi kadang aku tuh suka bingungnya tuh misalkan di QCA ada konsistensinya nih. Tapi tiba-tiba ketika dilihat konsistensi Tisha hitam. Oh ternyata dari disiplinnya harus diinterpretasi lagi gitu loh. Betul. Jadi ya text time nggak apa-apa sih. Cuman khawatirnya teman-teman jadi pusing gitu. Kenapa konsistennya katanya QCA konsistensi, tapi konsistensi Tisha hitam. Jadi bingung tuh. Itu tuh poin udah membingungkan kan. Wah harus jelasin lagi nih. Oh ternyata ada disiplin. Oh berarti polanya dari eksternal ke internal gini. Nah, kalau teman-teman menyimak aman nggak pusing sih nggak apa-apa. Tapi saya khawatirnya pada pusing. bingung. Tapi mungkin nanti agak lumayan bisa diinterpretasinya kan lagi pas udah masuk ke yang otak kiri ya Kang kayaknya. Sejadi ya. Karena kan yang bawah ranahnya lebih banyak teknis ya, apalagi itu produser ya, interpreter. Bisa dipercepat aja, Cak. Oke, boleh. Nanti paling untuk sesi yang elementari ya 2 sesi kali ya beres. 1, 2, 3 digabungin kali. Oh, yang produser ADM, INT, Joe mau digabungin. Kalau mau produser beresin sekarang, Kang. ADM, INT sama Joe besok. Boleh, ini singkat saja ya, produser nih. Biar enak. Gak usah nyari orangnya lah, lama kasihan. Gak usah. Produser itu, teman-teman, dia punya dorongan kuat untuk selalu menghasilkan karya. Dia akan gak seneng kalau gak ada hasilnya. Jadi bukan berorientasi pada proses, tapi orientasi pada hasil gitulah kurang lebih. Nah kalau yang abu-abu itu ya orientasinya dengan proses gitu, beda. Itu aja mudahnya mah. Berkaitannya dengan apa? Dengan achiever ini tuh produser tuh. Kan achiever tuh harus terjadi, harus terwujud gitu. Dan bakat-bakat lainnya lah gitu. Gitu produser tuh harus menghasilkan. Jadi kalau misalkan Panca mencari orang yang memang orientasi pada hasil, ya sangat mudah. Cari aja yang produsernya tinggi gitu. Tinggal diarahin. Gitu. Itu ya produser. Mungkin karena ya akhirnya sudah beres ya untuk technical, karena fun fact aku juga tadi pas
awal-awal waduh teknikal ini adalah medan ST30 yang agak agak kurang aku pahami juga gitu loh. Elementary mungkin udah mulai bisa kebayang lagi. GI elementary apalagi kalau yang atas kan kayaknya mungkin bisa banyak relate-nya ya ABCD kan, kalau technical kayaknya agak pusing gitu kan. Gitu. Oke, begitu saja karena waktu juga udah menunjukkan jam 9. Lagi nggak barangkali yang ingin ditanyakan atau angkat tangan? Tisha angkat tangan tuh. Gimana Tis? Nanti sebentar. Oh boleh. Aku mau nanya yang itu, yang konsistensi tadi. Kalau Oke. kalau misalnya nggak konsisten itu dari kayak gimana ya? Maksudnya dia harus terus-terusan kayak gitu melakukan hal yang sama gitu. Gimana? Ulangi. Kan konsistensi Tisha hitam ya kalau nggak salah. Nah ini Iya. gitu. Nah terus Tis lanjut. Nah terus kan berarti nggak konsisten gitu kan? Berarti kalau konsisten harus melakukan hal yang sama Oh, berulang-ulang kali gitu. enggak. Definisi konsistensi itu apa dulu? Di talent mapping ini. Kalau yang kita pahami ya konsisten itu kan istiqomah lah gitu kan ya, Tis ya. Kalau kan sesuatu yang sama gitu konsistensi itu. Nah, sebenarnya bukan itu kalau di talent mapping gitu ya. Konsistensi itu adalah sebuah bakat. Kalau secara filosofi itu bahkan istilahnya itu konsistensi itu adalah keseimbangan, keadilan. Ini lebih dalam lagi Tis, konsistensi itu ya. Mengikuti aturan-aturan yang berlaku di dunia. Wah, itu berat. Tapi bukan berarti orang yang tidak konsistensi itu tidak mengikuti aturan yang tadi saya bilang ya gitu. Tapi secara fitrah ya senang-senang aja. Aturan yang diikuti adalah aturan eksternal. Itu konsisten. Beda dengan disiplin. Kalau disiplin dia senang dengan keteraturan dan peraturan yang dibuat oleh diri sendiri. Itu disiplin. Apa beda? Terus kenapa ya kok kayaknya tadi Tisha itu seperti konsisten, tapi ternyata tidak, ternyata disiplin yang tinggi. Artinya adalah Tisha sudah menjadikan aturan-aturan eksternal tadi menjadi aturan internal yang akhirnya secara sadar dan menyenangkan Tisha jalani. Itu poinnya teh. Ya gitu dulu. Gitu Tis, kebayang nggak? Kang, aku mau tanya, Kang. Nah itu Aza, boleh Aza gimana? Ya, tertrigger nih mau akhir-akhir, mantap. Mohon maaf nih. Aku kan QCNA-nya kan warna putih ya. Itu kalau putih tuh gimana sih, Kang? Apakah emang nggak kelihatan atau bagaimana gitu? Soalnya kan kalau misalnya abu-abu kan berarti kan bukan kita sendiri, bukan kita gitu. Apakah bisa berubah? Apakah bagaimana gitu loh? Terus cara untuk menempatinya kita tuh ternyata disiplin atau enggaknya tuh lihatnya dari kalau misalnya dari putih dari sini dari yang lainnya bagaimana gitu loh. Oke, jadi kalau putih itu kan yang kuat, paling dominan dan paling terasa tuh warna merah ya. Tapi kalau yang warna putih, yang kuning itu dominan tapi tidak sedominan yang merah. Kalau putih itu sosok gitu, gimana ya? Dia dibilang kuat tidak, rendah juga enggak. Tapi kalau menjalani aktivitas warna putih itu tidak masalah. Tapi tidak dominan. Tapi tidak lemah juga. Biasa aja gitu. Secara definisi seperti itu. Iya, paham kan. Soalnya pernah kan ketika melakukan kesalahan itu jadi kayak merasanya oh ini tanggung jawab, kalau salah ya berarti resikonya gini gitu. Jadi kayak menilai pertimbangan aja gitu. Oke. Tadi balik lagi ke yang Tisha, kan gimana, mau ditanyakan, dikonfirm tadi kepotong sama Kak Aza. Gimana, apakah sudah? Gimana Tis? Ya kebayang sedikit-sedikit.
Apa Ya, kayak kalau yang bosenan gitu termasuk konsistensi gitu nggak? Soalnya Learner aku itu. bosenan. bosenannya dari aspek apa? Coba ceritain, bosen gimana? Bosen misalnya melakukan hal yang berulang-ulang kali, tapi kayak iya enjoy enak. Cuma kalau dalam jangka waktu yang lama banget kayaknya enggak gitu. Kayaknya Learnernya butuh warna kegiatan lain, atau nomor butuh berapa kegiatan learner? lain. Learner nomor berapa? Bingung dia. Learner nomor berapa? Kalau Colby sih nomor 1 ya learnernya. Colby-nya nggak ada. Learner. Nomor berapa tis learner? Enggak tahu Nah, harus di dibuka lagi. laptop. Harus dibuka lagi berarti. Learnernya putih kan aku cek. Aku ada. Learnernya putih. Input. Inputnya input putih juga. Input putih. Coba yang merah dan kuningnya sebutin. Yang merah yang kuningnya ya. Sebentar. Yang merahnya itu analytical, disiplin, deliberative, responsibility, connectedness, intellection, maximizer. Itu merah. Yang kuningnya individualization, focus, belief, ideation, developer, relator, context. Itu. Yang kuning. Kayaknya dari developer deh. Developer ya. Developer itu enggak. Gini dulu sebelum developer ya, yang bisa bikin orang bosen itu karena salah satunya sebenarnya yang paling mudah ya, selain karena learner itu ada kebutuhan bakat yang tidak terpenuhi. Tapi feelingnya tuh feeling bosen, feeling malas, feeling tidak satisfying, feeling stres. Jadi macam-macam sih dampaknya tuh karena si kebutuhan bakatnya tidak terpenuhi. Sebelum saya ke developer ya, coba dicek aja si 14 bakat itu ada nggak dalam rutinitas Tisha itu tidak terpenuhi. Walaupun saya ngelihat Tisha itu sebenarnya orangnya rutinitas banget, disiplin tinggi, fokus tinggi, responsibility tinggi. Responsibility itu boleh diizinin dari nggak upload ininya? responsibility itu dari apa namanya, dari tanggung jawab kegiatan aktivitasnya gitu. Jadi itu udah luar biasa gitu ya. Nah, tinggal melihat kebutuhan bakat lain terpenuhi nggak, misalkan intellection, ruang berpikir, baca buku atau ketenangan, bisa jadi nggak dapat. Terus apa tadi tuh, analytical misalkan itu tinggi tuh tentang menganalisis data. Kalau nggak dapat ini, Kang. untuk analisis data tuh nomor 1 ya, analisis data, aktivitas memastikan kebenaran dan lain-lain itu ada nggak, konteks tentang sejarah, tentang latar belakang, banyak lah. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang warna merah kuningnya itu sudah terpenuhi apa belum, itu sih poinnya itu dulu ya. Kalau ternyata ada ya bisa jadi dari situ gitu. Oke. Nah, itu ya boleh Iya, dilihat Pak. lagi ya Kak Tisha buat itunya. Iya, siap. Makasih, Kang. Sama-sama. Mat Aritli Sukun itu angkat tangan lagi, gimana Mat Aritli Sukun? Izin bertanya, Kak. Iya. Kalau ini kan belum pernah ikutin kayak gini ya. Mau nanya nih, tadi apa sih yang learner itu? Itu orang itu biasanya bosenan, tipikal orang kayak bosenan gitu ya Kak, suka mencari apa sih namanya, mencari hal-hal yang baru gitu ya Kak, atau bagaimana sih? Gimana sih suaranya, Sobri? Jadi intinya dari Kang Sobri itu learner itu maksudnya apa? Orang bosenan yang suka mencari hal-hal baru gitu ya, intinya gitu ya berarti. Nah, aku pakai ini aman. Iya betul. Sebenarnya learner tuh secara bahasa ya senang dengan hal baru, senang belajar hal baru, dua aja itu. Kalau dia tidak menemukan hal baru, dia resah. Bahasa kitanya bosan. Jadi perlu mencari hal baru. Siapa yang bertanggung jawab untuk mencari hal baru ya diri sendiri. Misalkan kita dalam sebuah rutinitas, terus kita menyalahkan rutinitasnya, nggak bisa. Kita cari hal baru di rutinitas tersebut gitu.
Misalkan ya ngajar, kita nyari materi pengajaran baru atau cara belajar yang baru, bahkan dari hal yang sederhana, kita berjalan atau naik motor atau naik kendaraan ke tempat yang rutin kita datangi dengan jalan yang baru, jalan yang berbeda, itu sudah menyenangkan bagi orang learner, contoh gitu. Oh, berarti dalam satu kasus mungkin kayak gini ya, Kak. Aku kan ini biasanya kan ada orang yang ngajar, terus kayak pelajaran apa sih yang diajar sama KMI gitu. Itu kan ada khutwatul tadrib, ngikutin apa sih namanya, langkah-langkah ngajar gitu kan, metode yang udah diterapin. Tapi ketika dalam pembelajaran itu menggunakan inovasi pembelajaran baru, itu termasuk orang learner juga gak sih, Kak? Iya, pokoknya keywordnya dia dia menikmati sesuatu yang baru, itu adalah learnernya, itu keywordnya lah. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, udah ya, mungkin terkait QCA tadi juga mungkin ditambah produser sedikit ya, Safekeeper. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau misalkan sudah, ya mungkin nanti ini tipis-tipis juga ya, tadi yang di-share itu adalah talent mapping full assessment. Ya mungkin nanti kita juga akan bahas tipis-tipis ya, kayaknya sekitar 3-4 kemungkinan bulan depan kayaknya ya Kang ya, bulan Agustus kayaknya, kalaupun memang nanti kita mau lanjut ke yang 34 bakat tadi, apa itu learner, disiplin, konsistensi, apa deliberatif, itu nanti akan dibahas juga di sesi yang akan datang. Bisa jadi nanti karena mungkin ini pengen dipercepat ya, yang ADM mungkin yang elementary mungkin besok, minggu selanjutnya ya, beberapa minggu, entah minggu depan atau 2 minggu lagi nanti akan dibahas yang elementary. Baru nanti yang reasoning itu kan 3 ya, ada explorer, ada apalagi evaluator ya kan. Nah, itu juga nanti juga akan di explorer ya, input ya, explorer, evaluator sama restoratif ya, itu juga kan nanti restorer bakal dibahas di selanjutnya. Baru nanti terakhir analytical sama treasury. Jadi kemungkinan untuk membahas soal ST30 kita ada 3 sesi lagi, baru nanti akan ke bakat-bakat yang tadi dibahas. Gitu aja mungkin. Thank you banget. Gimana Kang Faisal, ada closing statement kah barangkali untuk teknikal yang merumitkan ini kah? Ya, sebenarnya teknikal itu secara definisi sudah mudah, cuman kita menggunakan sudut pandang thinking dari definisi itu jadi lebih rumit gitu. Nggak apa-apa, jadi pendalaman yang menarik. Ya, semoga bermanfaat ya. Oke, thank you. Nah, barangkali buat teman-teman juga yang sekiranya mungkin kayak tadi, aku pengen dong full assessment kayak tadi, kayak yang Kak Tisha, atau misalkan yang aku juga ya udah ada full assessment juga sih ya, barangkali mau full assessment nanti bisa langsung di chat aja ke Kak Abin ya, terkait mau dong, misalkan kayak aku pengen tahu aku learnernya nomor berapa nih, aku konsistensinya nomor berapa ya, barangkali kepo, nanti bisa di chat aja. Dan mungkin nanti kita akan ketemu lagi di sesi HK selanjutnya, nanti akan diinfokan kapan, apakah Kamis depan atau Kamis depannya lagi. Dan buat teman-teman yang sekiranya belum sempat ikut pada pertemuan malam ini, bisa juga nanti untuk lihat replaynya di YouTube. Thank you banget. Sebelum kita tutup, kita mungkin bakal ini dulu ya, foto bersama dulu bareng-bareng, boleh? Yang sekiranya bisa on cam dan minta tolong ke Kak Abin untuk nge-screenshot. Soalnya aku pakai ini ya, pakai record, jadi nggak bisa kemana-mana ini. Boleh Kak Abin, komando? Yo, yang mau on cam silakan on cam. Kita Tadi sih nggak on cam. Enggak izin. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3.